Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Pamungkas dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan karakteristik perangkat jaringan nirkabel. Yang pertama, jenis-jenis perangkat jaringan nirkabel. Di sini yang kita ketahui ada 3 jenis perangkat jaringan nirkabel, yaitu nirkabel access point, nirkabel router, antena pengarah, dan berikut ini penjelasannya. Yang pertama, nirkabel access point. Access point adalah perangkat jaringan wireless yang akan bertindak sebagai portal bagi perangkat-perangkat untuk bisa terhubung ke jaringan. Access point digunakan memperluas jangkauan dari jaringan yang ada dan untuk meningkatkan jumlah pengguna yang bisa terhubung dengannya. Kabel Ethernet berkecepatan tinggi yang tersambung dari router ke titik akses mengubah sinyal kabel menjadi sinyal wireless. Di sini ada beberapa fungsi access point. Access point memiliki fungsi utama sebagai pemancar sinyal internet. Berikut beberapa fungsi access point lainnya. Yang pertama, mengatur akses yang ada di suatu perangkat berdasarkan MAC address. MAC address merupakan identifikasi unik yang dimiliki oleh network dekat perangkat. Yang kedua, sebagai Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server sehingga mampu memberikan IP address di setiap perangkat yang terhubung. Yang ketiga, menggantikan fungsi hubung yang menghubungkan jaringan lokal nirkabel dengan jaringan kabel. Yang keempat, memberikan fitur keamanan web atau Wired Equivalent Privacy dan WAP atau Wireless Application Protocol. Di sini yang kedua ada beberapa access point. Access point bekerja dengan menyediakan koneksi antara jalur data sinyal RF yang dibentuk oleh Wi-Fi dengan jalur data elektrik yang dibentuk oleh kabel Ethernet. Selain itu, access point juga melakukan pengontrolan akses, enkripsi data, toleransi kesalahan, serta manajemen jaringan. Di sini yang kedua ada nirkabel router. Wireless router adalah sebuah alat yang berfungsi untuk meneruskan paket-paket dari sebuah network ke network lainnya, baik itu sebuah jaringan LAN ke LAN atau LAN ke WAN. Di sini ada fungsi router. Fungsi utama router adalah sebagai penghubung jaringan. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa router memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga pemakainya dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Fungsi router yang berikutnya adalah untuk transmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti jembatan atau bridge. Fungsi router yang ketiga adalah untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscriber Line atau lebih dikenal dengan DSL router. Di sini ada cara kerja router, yaitu menghubungkan perangkat-perangkat yang berada di dalam jaringan dengan meneruskan paket data di antara mereka. Router dapat melakukan hal tersebut dengan menetapkan alamat IP lokal untuk masing-masing perangkat yang berada dalam jaringan. Di sini ada yang ketiga, yaitu antena pengarah. Antena ini termasuk jenis antena direksional. Antena pengarah bekerja dengan menambah gain pada arah tertentu, sehingga kekuatan radiasinya sangat kuat pada arah tertentu saja. Dan alat ini berguna untuk mengirimkan dan menerima gelombang elektromagnetik bergantung pada pemakaian dan pengguna frekuensinya. Antena bisa berwujud berbagai bentuk, mulai dari seutas kabel, dipole, ataupun jagi. Nah, di sini ada beberapa macam antena pengarah. Yang pertama, terdapat antena yagi. Antena yagi adalah jenis antena radio atau televisi yang diciptakan oleh Hidetsugu Yagi dari Tokyo University pada tahun 1926. Antena ini dilengkapi dengan pengarah dan pemantul yang berbentuk batang. Antena yagi biasanya memiliki gain sekitar 3-20 desibel. Yang kedua, di sini ada antena grid. Antena grid terbagi menjadi dua macam dengan frekuensi yang berbeda, yaitu grid antena 2,4 GHz, yang kedua grid antena 5,8 GHz. Antena grid Wi-Fi 2,4 GHz dengan gain 21 desibel sangat cocok digunakan untuk antena Wi-Fi Anda. Bisa digunakan untuk point to point atau point to multipoint dalam bentuk antena. Nah, di sini ada yang ketiga, antena parabolik. Antena parabolik adalah sebuah antena berdaya jangkau tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi, dan data, dan juga untuk radio location atau radar. Pada bagian UHF dan SHF
dari spektrum gelombang elektromagnetik. Dipakai untuk jarak menengah atau jarak jauh dan gainnya bisa antara 18 sampai 28 desibel. Yang terakhir, antena omnidireksional. Antena omnidireksional biasanya antena jenis ini digunakan pada access point. Antena jenis ini mempunyai pola radiasi 360 derajat. Antena ini mempunyai sudut pancaran yang lebih besar atau wide bandwidth yaitu 3600. Jenis antena ini yang memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya yang sama. Sekian presentasi dari saya, banyak salah, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.